Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Baik-baik saja, yaitu harapan saya untuk teman-teman dan keluarga dimanapun teman-teman berada. Kita bicara soal tim nasional yang semakin dekat, ya. Sebulan lagi kita akan menyaksikan duel Indonesia melawan China di Stadion Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta. Dan itu menjadi harapan dari semua masyarakat, para netizen penggemar sepak bola Indonesia, untuk berharap bahwa Jai Isyas dan kawan-kawan bisa mengalahkan China. Oke. Nah, Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto sudah menyatakan keinginan dia bahwa dia ingin melihat tim nasional Indonesia ini lolos ke Piala Dunia. Saya pikir ini suatu harapan yang luar biasa, memompa semangat bagi Bang Jai Isyas dan kawan-kawan. Dan itu sudah terlontarkan ketika kita menang melawan Bahrain 1-0 lewat gol oleh Romani di GBK. Presiden ikut menyaksikan. Bahkan Pak Prabowo turun ke lapangan menyalami satu demi satu pemain. Jadi awali dengan dia berjabat tangan dengan Jai Isyas sebagai kapten kesebelasan dan seluruh pemain ya antri untuk berjabat tangan. Nah, Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa semoga timnas kita bisa terus berlanjut dan berharap kita bisa lolos ke Piala Dunia. Nah, untuk bisa mencapai apa yang diinginkan Pak Presiden yang sudah jauh-jauh hari mengatakan ini, tentunya ya kita harus menang melawan Cina. Itu harga mati. Tidak ada tawar-menawar. Karena kalau imbang apalagi kalah ya sulit bagi kita, dan pupus sudah harapan untuk bisa menuju paling tidak merebut peringkat keempat di grup C pra Piala Dunia zona Asia. Nah, makanya kemenangan ini sangat penting bagi kita, dan kita juga berharap dalam pertandingan lainnya, Bahrain ketika bertarung dengan Arab itu berakhir imbang. Kalau ini berakhir imbang atau Arab mengalahkan Bahrain ya, dan kita memukul Cina, tentunya sudah pasti kita peringkat keempat, dan itu akan lolos ke putaran keempat. Nantinya kita akan bertarung dengan tim-tim yang ada di grup A dan grup B. Siapa tim-tim itu kita belum tahu, tapi yang pasti seperti dalam konten saya sebelumnya kan saya sudah menjabarkan kepada teman-teman semua calon-calon lawan kita nantinya di putaran keempat jika kita lolos. Ya, tentunya ada di grup A Uni Emirat Arab, ya ada Qatar, di grup B ada Irak, ada Oman. Sementara di grup C kan kita tidak mungkin ketemu dengan Arab, ya. Kalau Arab menempati peringkat ketiga dan Australia peringkat kedua, ya berarti Australia kan langsung menemani Jepang, karena dengan 13 poin ya mereka paling dekat lah. Kalau mereka mampu mengalahkan Jepang, ya saya pikir mereka sudah lolos ke putaran final ya untuk Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko dan Kanada. Nah, kita masih kan 2 pertandingan habis Cina dan Jepang tanggal 10 Jepang. Nah, kita jangan dulu ke sana, tapi kita fokus utama kita yaitu melawan Cina. Karena ini penting, karena Cina juga kan punya harapan. Cina ingin mengalahkan Indonesia, karena dengan Cina mengalahkan kita, 3 poin ini penting buat mereka. Sehingga ketika mereka balik ke kandang, mereka menjamu Bahrain, dan mereka ingin mengalahkan Bahrain. Mereka bisa lolos tentunya di putaran keempat. Ya, itu target Cina. Jadi kita tidak boleh main-main, tidak boleh juga terlalu overconfidence, menganggap enteng lawan, karena Cina tim yang kuat. Ya, mereka mampu mengalahkan kita 2-1 di kandang mereka. Tapi saat ini kan sudah berbeda situasi dan kondisi. Kita sudah punya pemain-pemain seperti Dean James, pemain seperti Pelupesi, ya Joy, kemudian ada Emil Audero, ada goal getter kita yang berada di lini serang oleh Romani. Jadi ketika melawan Cina, Cina tahu persis, dan mereka menyaksikan ketika kita mengalahkan Bahrain dan oleh Romani bikin gol, ya mereka tahu. Mereka lihat dari tim asuhan Branko Ivanovic ini ya akan terus memonitor perkembangan tim nasional Indonesia, karena itu menjadi lawan utama yang mereka incar untuk bisa meraih kemenangan, ya. Walaupun kita bisa bermain di kandang, tetap kita harus waspada, benar. Jadi semoga apa yang diinginkan Pak Prabowo, sekali kembali lagi, itu diwujudkan oleh pemain-pemain. Masih panjang perjalanan memang kalau kita lolos ke putaran keempat, dan Pak Erick Thohir sebagai ketua umum juga sangat optimis, ya, bahwa harapan itu ada, ya, kita bisa lolos paling tidak secara realistis di putaran keempat. Kalau putaran kedua kan hanya keajaiban yang bisa dikatakan di sana. Teman-teman tahu sendiri
ya Jepang akan ke Australia di saat kita bertarung ya, melawan Cina. Ya tentunya kalau Jepang mampu mengalahkan Australia, harapan itu ada ketika kita mengalahkan Cina, dan apalagi Arab bermain imbang melawan Bahrain. Jadi kita punya harapan lah, dengan catatan ya memang pertandingan yang sulit ketika kita ke Osaka menghadapi tuan rumah Jepang ya, kecuali kita bisa membuat kejutan besar di sana dengan mengalahkan Jepang, walaupun ini mungkin banyak mengatakan ini berat, susah. Di kandang aja kita kalah dengan 4 gol, ya kan? Tapi kalau itu bisa terjadi kan luar biasa. Kemudian Australia bermain imbang dengan Arab dalam pertandingan terakhir. Kita akan langsung lolos sebagai peringkat kedua. Tapi itu memang terlalu jauh, terlalu gampang kita berbicara ke sana. Karena kita yang realistis aja lah ngomong di sini untuk bisa kita lawan Cina dulu lah. Setelah Cina, kita berpikir di putaran keempat siapa lawan kita. Apakah Uni Emirat Arab dan Oman yang akan bergabung dengan kita, atau kita bertarung lagi dengan Irak bersama dengan Qatar. Itu kan calon lawan-lawan kita nantinya di putaran keempat. Jadi ini doa semua dari masyarakat Indonesia ditujukan kepada tim asuhan Patrick Kluivert. Nah, Patrick Kluivert sendiri memang belum datang, tapi dia diminta untuk secepatnya datang untuk bisa melihat kemungkinan pemain-pemain yang akan dia panggil. PSSI sedang menunggu ya nama-nama pemain ini. Nah, kita akan bicara besok soal nama-nama pemain yang akan dipanggil. Ya sabar teman-teman ya, ini masih ada di kantong, tentunya masih rahasia bagi Patrick Kluivert. Tapi kita akan ngomong siapa saja yang dia nantinya akan rekrut, panggil menghadapi Cina. Pak Sekjen, Pak Yunus Nusis kemarin sudah di depan wartawan sudah mengatakan bahwa semua ada di Patrick Kluivert dan PSSI menunggu. Ya ini kemudian berharap dia secepatnya datang untuk menangani timnas Indonesia dalam TC yang sudah ditentukan oleh PSSI. Makanya untuk TC itu kita bicara lagi besok dalam konten saya selanjutnya untuk lebih lengkap lagi dengan nama-nama yang ada dan kemungkinan ada penambahan pemain di sana. Artinya sini kalau 23 sesuai regulasi yang ada, nah akan dipanggil seperti biasa 27 pemain teman-teman ya. Nah siapa-siapa itu akan panggil. Kita akan bahas nantinya pada konten berikut ya soal timnas Indonesia, dan ini orang semakin tidak sabar menanti tanggal 5 Juni itu, walaupun masih pada bulan depan, tapi orang pingin cepat-cepat melihat itu. Dan pasti GBK akan penuh sesak dengan penonton untuk bisa mensupport habis Jai Isyas dan kawan-kawan sepanjang laga, dan tentunya menteror habis China, dan berharap kita bisa mendapatkan 3 poin dari pertandingan melawan Cina. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.